Aku sebagai orang Jepang suka banget loh sama attitude budaya orang Indonesia yang gampang bantu menolong kalau ada orang yang lagi kesusahan. Pemuda-pemuda perantauan di Jepang ini tolongin mobil warga setempat yang terperosok ke selokan. Reaksi tetangga Jepang saat kerja bakti sambil nyetel dangdut koplo. de 困ったことあったら助けてくれるんですよ。Pokoknya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kebaikan hati dan keramah tamahan orang Indonesia sudah lama menjadi sorotan positif di Jepang. Banyak warga Jepang mengakui bahwa orang Indonesia dikenal hangat, sopan, serta mudah membantu tanpa pamrih. Di tengah masyarakat Jepang yang modern dan serba cepat, kehadiran warga Indonesia menghadirkan warna baru yang penuh keakraban. Salah satu nilai yang paling membuat Jepang kagum adalah budaya gotong royong. Sebuah tradisi luhur yang terus hidup di hati masyarakat Indonesia hingga hari ini. Semoga orang Indonesia di Jepang attitude bisa ikutin orang Jepang. Maklum orang kita banyak yang ya memang ada beberapa berita nggak bagus ya mengenai orang Indonesia di Jepang, tapi ada juga berita bagusnya. Ini ada berita 3 orang Indonesia menolong anak Jepang yang lagi tenggelam di kolam musim dingin. Musim dingin dingin banget loh. Kalau yang ini 5 orang Indonesia dapat penghargaan karena menolong wanita Jepang di Kawa. Kawa itu sungai. Ini berita di Jepangnya loh. Aku sebagai orang Jepang suka banget loh sama attitude budaya orang Indonesia yang gampang bantu menolong kalau ada orang yang lagi kesusahan. Semoga kedepannya aku banyak dengar berita bagus seperti ini ya mengenai orang Indonesia di Jepang. Dan kalian yang sudah bantu menolong orang lain di Jepang, mantep, sugoi! Reaksi tetangga Jepang saat kerja bakti sambil nyetel dangdut koplo. Konnichiwa guys, gotong royong itu juga ada loh di Jepang. Jadi setiap bulan November, mahasiswa sama dosen itu pada ikut gotong royong buat bersihin kampus sama daun-daun yang gugur di musim autumn. Kebetulan ada pohon buah kaki yang lagi berbuah di kampus, jadi kita juga panen buah kaki. Nah, kalau udah gotong royong, nanti sampahnya ditumpuk jadi satu. Terakhir, nanti mahasiswanya bakal dikasih minum sama staf universitas. Viral, pemuda-pemuda perantauan di Jepang ini tolongin mobil warga setempat yang terperosok ke selokan. Sehingga mobil tersebut pun dengan mudah bisa keluar, karena ramai-ramai ditolongin sama pemuda-pemuda asal Indonesia tersebut. Penyelamatan ini guys, mobil kebetulan jalan berhasil. Guys, ada orang. Bantuin nggak ya? Hai. すごくなんでしょう、インドネシアフレンドリー、ラマ、みんなにこやかにすごい笑ってハローとかつって、で困ったことあったら助けてくれるんですよ。なんかこれ落ちましたよとか荷物持ちましょうかとかみんな助けてくれる。優しい。まあ日本人も優しいですけど、インドネシアの人はすっごい優しい。ありがとうございます。いつも。さん、アイスクリーム好きでしょ。買ってくれるの？はい。大丈夫。はい。本当にもらってもいいの？いいっすよ。一本一本。ありがとう。初めてもらったね。いえいえいえ。よかったら食べる。あります。いろんな仕事覚えていって。まあまあまあ。入れたいじゃない。移住すればいいじゃない。え？移住すればいいって。そうそう。移住すごい。
Hidup lagi capek-capeknya dibuat bersyukur ketika bisa bantu tetangga orang Jepang. Jadi gini ceritanya, ketika lagi asik ngedrakor dan rebahan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu terus teriak, "Punten, ada orang gak di rumah?" katanya. Kirain kayak kejadian sebelumnya, ada orang yang ngetok pintu sambil bawa brosur Gunung Fuji, terus ngajakin login ke agama mereka. Ternyata yang teriak minta bantuan ini adalah orang tua dari tetangga sebelah kamar. Mereka datang jauh-jauh dari Hokkaido ke Tokyo buat ngejenguk dan ngeberesin kamar anaknya. Orang tuanya bilang anaknya ini ternyata pas lagi hikikomori, sakit terus jatuh dari kasur dan langsung diangkut ambulans untuk dibawa ke UGD. Akhirnya sebagai orang Indonesia yang punya empati tinggi, aku bantuin si bapak dan ibunya mulai dari ngasih tahu password pintu, tempat buang sampah, cara memilah sampah di Tokyo, dan karena nggak enak kalau nggak bantuin, jadi sekalian bantuin apa yang bisa dibantu. Dari sini sadar ternyata mengharumkan nama Indonesia tidak harus melulu soal prestasi, tapi dengan berbuat baik seperti ini juga bisa mengharumkan nama bangsa. Hehehe. Soalnya kata mereka orang Indonesia itu baik dan ramah ya ternyata. Nah, for your information, orang Jepang sendiri pun bahkan culture shock dengan kehidupan di Tokyo. Terakhir, setelah beres-beres selesai, padahal nggak minta imbalan apapun, tapi malah dikasih uang belanja imani dari Kuopay. Udah ditolak, tapi tetap maksa ngasih. Ya udah deh, alhamdulillah rezeki anak kos. Dan langsung dibelanjain hari itu juga. Nah, ini salah satu pengalaman menarik aku selama tinggal di Jepang. Kalau kamu ada cerita menarik apa ketika tinggal di Jepang? Segitu aja dulu dan sampai nanti lagi. おはようございます。これおやつ。なんだいいんだよ。子供たちに。どうもありがとうね。ほらこれが可愛くて。どれ？これだよ。なんかいいなと思っててそう。そうそうそう。黒いやつね。さあどうぞ。いい？何もやることなくて。いいそういうことないんで。これから仕事？仕事。夏みたい。インドネシアでさ、先輩とか先生とかこうやって。あ、こうやってやるの？そうそうそうそう。ちょうどいいわ、洗ってだから。いい、大丈夫。綺麗だから。いや、食べてね。ありがとうね。いいえ。すいません。どうもありがとう。はい、どうぞ。これから仕事行くの？あ、そうそうそう。12時からだから11時半行って。あ、そうそうそう。で、帰りは9時。あ、9時までね。そうそう。頑張って。あ、いいえ。ありがとう。みんな外国の人もいるの？外国人が多分4人ぐらいのかな、ネパール人と。ああ、じゃあインドネシアの人いないんだ。いる。友達いるのか。そうそうそうそう。あと日本の人。そうそうそう。あんで何人くらいいるの年寄り。10人ぐらい？違う、入ってる人。入居者、おばちゃんたち。10人ぐらい。10人？1ユニットで10人。でもバラバラ。10ユニットのかな、で1ユニットで10人で何人くらい面倒見るの？1人で10人でも1人でだけどシフトがいるから。あ、そっかそっか。あとは、アルバイト人もいる。そうそうそう。みんないい人？いい人だよ。優しくて優しく説明してくれる。ね、だって言葉が伝わらないとね。そう、コミュニケーションが大事だから。そうだよね。ね、そう。あら、いいねんじゃねえところで。さあ、じゃあ頑張ってよ。ありがとう。向こうにはお父さんお母さんいるの？そう、いろいろ。でよくほら外国の人はこっちで働いてお金を送るっていうことを送るの？そうだよ。そうだよ。大変だな。あ、そういうことない。そう。じゃあ頑張ってやってよ。ありがとう。でも人だけなんか大変でしょ。でもカッパ持ってるから大丈夫。自転車の。自転車で。あ、そっかそっか。まあ仕方ね。大丈夫。危ないから気をつけてよ。はい、ありがとう。どうもありがとうね。いいえ。はい。Sebagai orang Jepang, gimana sih tanggapan lu terhadap orang Indonesia? Orang Indonesia tuh kayak lucu semua, asik lah pokoknya kalau diajak ngobrol. Gimana sama gua ngobrol sama stranger orang Jepang. Kalau gitu kan orang Jepang jaraknya tuh kan jauh banget ya, apalagi pakai keigo. Saya ke Indo, langsung tuh ngobrolnya asik, terus langsung basa-basi, pokoknya kayak ngelawak orang lain gitu kan. Misalkan di tempat umum ada sesuatu yang mengganggu, itu biasanya ngapain sih? Lapor polisi atau gimana? Karena males ya lapor polisi. Kalau emang kelihatan berisik banget, yang paling sih itu suaranya mungkin dikucilin dulu. Karena kan kalian di Jepang, tapi harus tahu dong kayak gimana budaya Jepang. Nah aku juga sebagai orang Jepang yang tinggal di Jogja, aku harus ikutin budayanya. Pokoknya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tuh harus semua sama-sama jaga ketertiban. Pahlawan Indonesia menyelamatkan nenek Jepang dari rel kereta di tengah hujan. Tindakan luar biasa dari Bapak Agus Prasetyo, 45,
seorang pekerja Indonesia, telah mengharukan seluruh Jepang dan membuat bangsa Indonesia bangga. Kejadian ini berlangsung di sebuah stasiun kereta di Osaka saat hujan rintik-rintik. Seorang nenek Jepang yang sudah lanjut usia dan lemah, kesulitan bergerak cepat saat mencoba menyeberangi rel. Hujan membuat jarak pandang terbatas, dan orang-orang di sekitar hanya bisa melihat dengan jemol. Saat itu, Pak Agus, yang sedang berkendara melewati lokasi tersebut, langsung menghentikan mobilnya dan tanpa ragu berlari ke rel di tengah hujan. Mengabaikan dingin dan bahaya, beliau mengangkat sang nenek dan membantunya kembali ke peron stasiun hanya beberapa detik sebelum kereta melaju dengan bunyi klakson yang memekakkan telinga. Kisah Pak Agus segera viral di media sosial, mendapat ribuan pujian dari masyarakat Jepang dan Indonesia. Ini bukan hanya bukti kebaikan hati dan keberanian orang Indonesia, tapi juga mencerminkan semangat persaudaraan dan kemanusiaan yang melampaui batas negara. Ikuti untuk mendapatkan pembaruan berita di Jepang untuk orang Indonesia ya. Aku yang paling ngerak, Pak. Aku media aja. Jangan dia maju. Aku. Jangan. Bang, nggak usah, Pak. Mau ke toilet, Pak. Oh, nggak usah katanya lagi. Aman. Buang sampah ini. Buang saya mah jauh ke ibaratnya. Kalau pengen bangun nggak usah main dah. Anak masih siap. Buat. Saya nggak tahu. Ayo. Bisa. Jangan malah kayak konten hari ini. Helo. Konten. Nanti kan FYP, Pak. Cepet semangat. FBI. Itu nang itu nang. Wih. Ayo. Penuh kok nyumpang bos. Kayak etika. Kekil 30 lagi. Kekil. Ini biasa. 30 ngomongnya. Aman tuh belakang enggak. Turunnya kali. Lebih semangat. Cepet. Kamu masih pagi. Ayo Jikang. Males. Males. Ngedok enggak. Jikang nih. Ayo go. Kurang piro nek? Loro. Asayo. Masih ada? Aman. Udah habis. Yang ikut naik. Udah beres. Coba, ini kita ribut sih kok. Banyak, Pak. Makasih banyak. Terima kasih, Pak. Cepat dulu, Bos. Ya, Pak, makasih, Pak. Atas, Bun. Kamu konten mulu yang lain capek-capek konten. Bu. Antar suun, Bu. Berarti nggak jadi nih? Nggak jadi? Nggak jadi, Bro. Kita Yurio. SpongeBob SquarePants. Yurio, nakade. Nangis, nyengir. Cabenya masih ada tuh. Cupangnya lho jauh nih, Mas.
Akhirnya bisa berbuat baik juga nih di Jepang. Jadi ceritanya, aku dan temenku nemuin kunci yang gak tahu ini kunci motor atau kunci apa. Dan ada kunci rumahnya juga yang dicantelin bareng kunci motornya. Karena bingung juga nih punya siapa, jadi kita langsung kasih ke pos polisi terdekat. Dan budaya di Jepang itu, ketika menemukan sesuatu yang hilang, kita bakal diminta nomor telepon supaya orang yang hilang barang ini bisa berterima kasih kepada kita. Tapi waktu aku diminta nomor telepon, aku bilang gak apa-apa pak, gak usah he. Terus polisinya yang ngewakilin bilang terima kasih dan ojigi ke aku. Dan yang menarik, kalau nemu dompet di Jepang terus ada uang di dalamnya, dan kalau kamu ngasih ke polisi, kamu bisa dapat 25% dari orang yang kehilangan. Lumayan gak nih? Kalau kalian nemu dompet di Jepang, kira-kira bakal diapain nih? Segitu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai nanti lagi. Gotong royong bukan sekadar bekerja bersama. Di Indonesia, budaya ini merupakan bentuk solidaritas sosial yang mengalir secara alami. Tanpa perlu diminta, masyarakat tanah air terbiasa bergandengan tangan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bermanfaat bagi lingkungan dan orang banyak, mulai dari membersihkan area sekitar, membantu tetangga tanpa syarat, hingga memperbaiki fasilitas umum secara sukarela. Ketika budaya ini terbawa oleh warga Indonesia ke Jepang, banyak penduduk setempat merasa terkesan. Jepang memang memiliki budaya disiplin dan saling menghormati. Tetapi kerja kolektif yang spontan dan penuh kehangatan seperti gotong royong dianggap sebagai sesuatu yang unik dan jarang terlihat dalam kehidupan modern mereka. Nilai gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang kompak, rendah hati, dan saling peduli. Tidak heran jika banyak warga Jepang memuji bagaimana orang Indonesia selalu siap membantu meski tidak saling mengenal. Sikap ini seringkali dianggap sebagai bentuk kebaikan tulus yang membuat orang Jepang merasa nyaman dan dihargai. Karena itu, citra orang Indonesia di Jepang sangat positif. Baik pekerja, pelajar, maupun warga yang tinggal di sana sering dipuji karena selalu membawa aura ramah, senyum hangat, dan kebiasaan saling membantu. Karakter ini membuat orang Indonesia mudah diterima dan bahkan sering dianggap seperti keluarga baru oleh masyarakat lokal. Budaya gotong royong menjadi bukti bahwa nilai-nilai dari Indonesia mampu menembus batas negara dan memberikan kesan mendalam bagi bangsa lain. Di tengah dunia yang semakin individualis, gotong royong menjadi identitas kuat bangsa Indonesia yang membuat banyak negara, termasuk Jepang, merasa kagum. Keramahan, kehangatan, dan semangat saling membantu membuat orang Indonesia selalu mendapat tempat istimewa di hati masyarakat Jepang. Menurut kalian, apakah nilai gotong royong ini harus terus diperkenalkan ke dunia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.